Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kanisa di kelas Matematika Nisa. Bagikan kesan-pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Hari ini Kanisa akan melanjutkan pembahasan tentang faktorisasi prima, FWB dan juga KPK ya. Kali ini Kanisa akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang KPK ya. KPK itu apa sih? Oke, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Udah Kanisa merah ini, K-nya kelipatan, P-nya persekutuan. Dan K-nya di sini kecil, terkecil. Kalau kemarin FPB ada B-nya, B itu berarti terbesar ya. Lalu di sini KPK, K-nya ini terkecil. Oke. Nah, untuk mengerjakan KPK ini sama kita akan menggunakan pohon faktor ya atau mencari faktor prima ya dari bilangan yang ditentukan. Oke, kalau kemarin kata kunci untuk FPB adalah mencari faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kalau KPK ada kata kuncinya nggak sih Kanisa? Ada ya, ini dia kata kuncinya. Oke, kata kunci untuk mencari KPK itu adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Semua faktor prima, tapi pilihin yang paling besar pangkatnya. Kita coba dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukanlah KPK dari 8 dan 12. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari faktorisasi prima dari 8 dan juga 12 masing-masing ya. Kita coba dulu yang 8. 8 bilangan genap, maka kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 4. 4 juga bilangan genap, jadi kita bagi juga dengan 2, itu 2. Selesai, kita dapat faktor primanya adalah 2, 2, 2. Nah, di sini kita bisa tuliskan faktorisasi prima dari 8 itu ada 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada 3 kali nih, jadi bisa kita tulis 2 pangkat 3. Oke, selanjutnya bilangan berikutnya adalah 12. 12 itu bilangan genap, jadi bisa kita bagi 2. 12 bagi 2 yaitu 6. 6 bilangan genap, kita bagi lagi dengan 2 lagi. 6 dibagi 2 itu 3. 3 merupakan bilangan prima. Jadi, proses pohon faktornya selesai sampai di sini. Faktor primanya ada 2, 2, dan 3. Kita tuliskan faktorisasi prima dari 12 itu ada 2 kali 2 kali 3. Ya. 2-nya ada 2 kali, jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari KPK. KPK dari 8 dan 12. Kata kuncinya apa nih? Semua faktor prima, katanya. Pangkatnya yang terbesar. Nah, kita lihat ini ada yang sama. 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Kemudian ada lagi juga 3. Nah, kan dia nggak harus sama. Dia disuruh melingkari semua, tapi membandingkan pangkatnya yang paling besar. Jadi 3 juga kita ikut lingkari. Nah, yang 2. 2 ini kan ada 2 nih. Ada 2 pangkat 2 dan juga ada 2 pangkat 3. Kita pilih yang pangkatnya paling besar ya. Yang mana yang paling besar? Itu yang 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali ini 3. Tahu sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3. 8 kali 3 yaitu 24. Selesai. Gimana? Udah bukan? Selanjutnya kita coba contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukanlah KPK dari 4, 6, dan 9. Sini ada 4, 6, 9. Kita cari faktornya dulu. 4 dibagi 2, 2. Jadi, faktorisasi prima ini ada 2 kali 2. Terus ini, faktorisasi prima dari 4, yaitu 2 kali 2. Ini 2-nya ada 2 ya. Jadi bisa kita tulis 2 pangkat 2. Selanjutnya, bilangan yang kedua itu 6. 6, bilangan genap. Bisa kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 itu 3. 3 adalah bilangan prima. Jadi selesai sampai sini. Kita dapat 2 sama 3. Di faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Kemudian bilangan yang terakhir itu 9. 9 ini kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3. Nah, jadi dapat 9 ini faktorisasi prima
dari 9, yaitu 3 kali 3. Atau bisa kita tulis ini 3-nya 2 kali ya. 3 pangkat 2. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari KPK dari 4, 6, dan 9. Tadi kata kuncinya semua faktor prima. Pilih yang pangkatnya terbesar ya. Ini kita ada 2 pangkat 2 sama 2. Yang lebih besar adalah 2 pangkat 2. Oke, dikali, lalu di sini ada 3 dengan 3 pangkat 2. Yang lebih besar adalah 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2. Tinggal kita hitung. 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2, ya, berarti 4. Dikali 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3, berarti 9. Tinggal dihitung 4 kali 9, yaitu 36. Selesai. Jadi KPK dari 4, 6, dan 9 adalah 36. Contoh soal berikutnya. Vita, Tio, dan Aida les matematika di kelas matematika Nisa. Vita les setiap 2 hari sekali. Tio les setiap 4 hari sekali. Dan Aida les setiap 5 hari sekali. Jika ketiga anak les bersama pada tanggal 1 Agustus 2023, kapan mereka akan les bersama-sama lagi? Oke, kalau ada soal kayak gini ditanya, kapan akan bersama-sama lagi? Nah, ini clue-nya ya, kalau ada soal yang bersama-sama lagi, itu pasti aja soalnya itu soal tentang KPK ya. Berarti kita akan cari KPK. Di sini kita lihat bilangannya. Ada yang 2 hari sekali, kita lesnya 2 hari sekali, dia lesnya 4 hari sekali, dan Aida lesnya 5 hari sekali. Berarti bilangan yang akan kita cari KPK-nya adalah 2, 4, dan 5. Ini kita mulai dengan 2. 2 adalah bilangan prima ya. Jadi faktorisasi primanya ya hanya dia aja, dirinya sendiri. Kita punya faktorisasi prima dari 2 yaitu 2, ya kan? Kemudian 4, ada 4. 4 itu bilangan genap kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 ya. Nih, berarti faktornya ada 2 sama 2. Sini faktorisasi prima dari 4 adalah 2 kali 2. Atau bisa kita tulis ini 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 ya. Kemudian yang terakhir adalah 5. 5 ini adalah bilangan prima ya. Jadi ya udah faktorisasi primanya 5. Kan 5 udah bilangan prima gitu. Oke, selanjutnya kita akan cari KPK. KPK dari 2, 4, dan 5 ya. Berapa nih? Tadi kata kuncinya adalah semua faktor prima ya. Pangkatnya terbesar. Nah, di sini ada berapa aja nih? Ada 2 sama 2 pangkat 2. Yang lebih besar adalah 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2. Lalu ada siapa lagi? Ada 5. Dikali 5. Ini 2 pangkat 2 itu 4 dikali 5. Ini sama dengan 20. Selesai. Oke, jika mereka bertiga nih les bersama pada 1 Agustus. Yang ditanyakan adalah kapan mereka akan les bersama-sama lagi. Jadi 1 Agustus ya, 2023 ditambah, nah KPK-nya adalah 20 hari. Berarti tanggal berapa tuh? Tinggal ini tanggal 1 tambah 20 hari. Jadi 21 Agustus 2023. Nah, tinggal kita masukin ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Vita, Tio, dan Aida akan les bersama-sama lagi pada tanggal 21 Agustus 2023. Selesai. Oke, gimana sejauh ini? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau misalkan masih ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Selanjutnya, Kanisa sudah menyiapkan seperti biasa latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan sebagai latihan di rumah ataupun di sekolah. Ini dia latihan soalnya. Selamat mencoba, terima kasih, dan sampai jumpa di pembahasan bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.